Rahmat-Nya tidak pernah berhenti ketika hari berlalu. Alkitab berkata bahwa rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Oleh sebab itu kembali lagi ingat semua kebaikan Tuhan. Hari ini adalah hari yang tepat sekali lagi untuk mengucap syukur. Mengucap syukur. Dan hari ini kalau Anda mengingat kebaikan Tuhan, mari kita sembah Dia sejenak. Mari kita berkata, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagiku. Ku bersyukur. Ku memuji nama-Mu. Ku menyembah Engkau. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kemurahan-Mu, buat kebajikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Tiap hari ku rasakan. Haleluya. Sembah, kami sembah padamu. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih buat semua kebajikan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Dengan doa dan ucapan syukur berterima kasih kepadamu. Yesus, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Artinya hidup kami, tuntunan perkataan kami, pilihan kami, keputusan kami adalah hidup perkataan, keputusan, pilihan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dalam seluruh kebenaran. Jadi sama seperti Yesus, hidup memuliakan Bapa di sorga. Hidup kami menjadi hidup yang berguna dan berarti. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mencintai, mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi. Ya, mengucapkan selamat merayakan Imlek bagi mereka yang merayakan. Dan saya percaya bahwa setiap kita hari ini adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Amin, amin. Mari saya bawa Anda ke Ulangan pasal yang ke-20. Ulangan pasal 20. Ulangan pasal 20 bicara tentang hukum perang. Bicara tentang hukum perang. Dan ketika Alkitab bicara tentang hukum perang, dia bicara tentang apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang Israel selama mereka ada di dalam peperangan.
Yang menarik dari hukum perang ini adalah pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, Ulangan 20 ayat 5 sampai 8, tiba-tiba Alkitab bicara tentang 4 jenis orang yang diperbolehkan untuk tidak ada dalam peperangan. Ada 4 jenis orang yang diperbolehkan untuk tidak ada dalam peperangan. Siapa keempat jenis orang yang diperbolehkan pulang di waktu peperangan? Ulangan 20 ayat yang ke-5, pertama, orang yang membangun rumah dan belum menyelesaikannya, maka mereka disuruh pulang supaya mereka tidak perlu ada di medan peperangan. Yang kedua, Ulangan 20 ayat 6, mereka yang punya kebun anggur tetapi belum mendapat hasilnya, mereka pun disuruh pulang untuk tidak perlu ada di medan peperangan. Nomor 3, yaitu mereka yang bertunangan dengan seorang perempuan. Kenapa tidak laki-laki? Ya sebab yang maju perang laki-laki. Mereka yang bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum menikahinya, maka mereka pun disuruh pulang dan tidak perlu ada di medan peperangan. Hari itu saya membayangkan ada banyak perempuan dilamar laki-laki, saya percaya, supaya tidak maju berperang. Dan nomor 4, mereka yang takut dan lemah hati, ayat 8, mereka yang takut dan lemah hati, mereka pun disuruh pulang dan tidak perlu ada di medan peperangan. Jadi sekali lagi, ada 4 jenis orang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam medan peperangan. Nomor 1 ayat 5, mereka yang membangun rumah belum menyelesaikannya. Nomor 2 ayat 6, mereka yang punya kebun anggur tetapi belum mendapat hasilnya. Nomor 3 ayat 7, mereka yang bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum menikahinya. Nomor 4 ayat 8, mereka yang takut dan lemah hati. Dari 4 jenis orang ini yang disuruh pulang dan tidak perlu masuk ke dalam medan peperangan, maka orang keempatlah yang paling masuk di akal. Kenapa Tuhan suruh pulang? Tuhan berkata yang takut dan lemah hati pulang, tidak perlu masuk ke medan peperangan. Kenapa? Lihat ayat 8, alasannya mulai dari kata supaya. Dia berkata yang takut lemah hati pulang, tidak perlu maju ke medan pertempuran, supaya apa Bapak Ibu? Hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Sama-sama katakan, ketakutan itu menular. Bilang sama sebelah, bukan cuma penyakit yang menular, takut juga menular. Jadi kalau hari ini Anda boleh berani, hari ini Anda berani, tapi hari ini Anda ketemu tetangga sebelah kiri rumah berkata, aduh ses, luar biasa 2023, susahnya luar biasa, hidup ini susah. Anda mungkin masih berani. Tapi besok harinya, hari kedua Anda ketemu tetangga sebelah kanan bilang, betul ses yang dibilang tetangga sebelah, memang hidup susah. Suami saya gajinya sudah dipotong kanan dan kiri, hidup memang susah. 2023 nggak gampang, 2023 tambah susah. Anda mungkin masih berani. Besok Anda ketemu tetangga depan rumah bilang, betul, saya sekarang pendapatan sudah kurang, hidup tambah susah. 10 hari Anda ketemu 10 orang yang berbeda, 10-10-nya bilang susah, kemungkinan besar hari ke-11 Anda akan jadi seorang penakut. Sebab ketakutan selalu menular. Sama-sama bilang, ketakutan itu menular. Amin. Ketakutan selalu menular. Itu sebabnya dia berkata, orang yang takut jangan masuk medan peperangan. Kenapa? Sebab ketakutan akan menular. Kenapa ketakutan itu penting? Tidak boleh ada dalam peperangan. Sebab takut membuat kita kalah sebelum berperang. Sama-sama bilang ketakutan. Sama-sama bilang ketakutan membuat saya kalah sebelum berperang. Hari ini sudah minggu yang ketiga kita memasuki dari bulan Januari, bulan yang baru, merayakan Imlek, hari pertama dari tahun kalender Cina. Tetapi saya percaya kalau 3 minggu ini Anda isi dengan ketakutan, walaupun masih ada 49 minggu ke depan. Tapi kalau 3 minggu ini Anda isi dengan ketakutan, percayalah 49 minggu ke depan Anda akan isi dengan kekalahan demi kekalahan. Sebab
Sebab ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Itu sebabnya Tuhan 3 kali bilang sama Yosua. 3 kali, Yosua pasal 1. Di tahun yang baru, di musim yang baru, di sesi yang baru. 3 kali dia bilang sama Yosua, satu kalimat yang sama. Kami pendeta punya pameo. Tuhan bicara 1 kali, itu penting. Tuhan bicara 2 kali berturut-turut, itu sangat penting. Tuhan bicara 3 kali hal yang sama berturut-turut, itu maha penting. Berarti Yosua pasal 1, satu firman, dia ucapkan 3 kali berturut-turut, berarti itu maha penting. Kalimat apa yang dia ingatkan pada Yosua 3 kali berturut-turut? Dia bilang begini, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali dia bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Sebab dia tahu ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Oleh sebab itu apapun yang terjadi. Saya tahu sebagai jemaat Anda kehilangan besar dengan kepergian Bapak Gembala. Tetapi mari kita bangkit kembali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab kita tahu apa yang diwariskan oleh Bapak Gembala akan berjalan bersama-sama dengan kita, membawa kita kepada hidup yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu sama-sama bilang semangat. Belum sampai sorga. Sama-sama bilang semangat. Masih di langit, belum sampai sorga. Sama-sama bilang semangat. Wah, haleluya, sampai di sorga. Bilang sama sebelah, semangat. Amin, amin, amin. Semangat, semangat. Tetap percaya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 1 kali Tuhan bilang sama Gideon. Tuhan bilang, Gideon, tiup sangkakala. Undang laki-laki Israel maju berperang bersama-sama dengan engkau. Gideon tiup sangkakala. Hari itu 32.000 orang laki-laki datang. Siap maju medan pertempuran bersama-sama dengan Gideon. 32.000. Gideon sudah senang walaupun ketar-ketir. Tapi waktu dia kumpul ada 32.000 orang. Tuhan ingatkan dia ulangan 20. Gideon ingat mereka yang maju perang. Saya sudah katakan pada Musa. Tanya pada mereka yang takut suruh pulang. Jangan masuk medan peperangan. Itu sebabnya Gideon bilang sama 32.000 tentara. Yang takut pulang. Dari 32.000, 22.000 orang pulang. Tersisa 10.000. Ini membuktikan kepada kita bahwa penakut selalu lebih banyak daripada pemberani. Penakut selalu lebih banyak daripada pemberani. Mohon maaf dengan sangat. Ada di hadapan Anda begitu banyak orang. Tapi saya percaya mereka yang takut hatinya selalu lebih banyak daripada pemberani. Oleh sebab itu saya mau bilang sama Anda. Jadilah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan Tuhan yang menetapkan hati Anda untuk tetap berani apapun yang terjadi. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bilang sama sebelah, jangan takut, semangat. Amin, 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 amin. Nah, dari 4 orang, orang keempat ini yang paling masuk akal. Kenapa Tuhan bilang pulang? Tetapi 3 yang lain buat saya, kenapa dia suruh pulang? Saya tidak memahami. Kenapa orang yang membangun rumah belum menyelesaikan, dia bilang pulang. Tidak perlu maju ke medan peperangan. Kenapa orang yang punya kebun anggur memberi hasil, belum memberi hasilnya, dia bilang pulang, jangan masuk medan peperangan. Kenapa orang yang bertunangan dengan seorang perempuan dan belum menikahinya, dia suruh pulang, jangan masuk ke medan peperangan. Kenapa 3 jenis orang ini disuruh pulang? Waktu saya masih sekolah, saya diajar di PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Di PMP diajar bahwa kepentingan negara menjadi lebih penting daripada kepentingan pribadi. Hari itu aneh, di tengah-tengah keadaan darurat, di mana kepentingan negara harus lebih penting daripada kepentingan pribadi. Tiba-tiba kita temukan Tuhan berkata, yang membangun rumah belum menyelesaikan
pulang. Seakan-akan kepentingan pribadi hari itu lebih utama daripada kepentingan negara. Bukankah kalau negara kita kalah, maka rumah yang dibangun pun akan hancur dan dihancurkan oleh musuh. Semua yang engkau buat akan sia-sia. Kenapa dia suruh pulang? Kenapa Tuhan berkata mereka yang punya kebun anggur belum mendapat hasilnya? Kepentingan pribadi, pulang. Lebih utama seakan-akan daripada kepentingan negara. Kenapa mereka yang bertunangan dengan perempuan? Itu kepentingan pribadi. Tidak perlu masuk ke medan peperangan. Kamu pulang seakan-akan kepentingan pribadi lebih utama daripada kepentingan negara. Kenapa? Nah, mari kita lihat alasannya ayat 5. Lihat ayat 5 mulai dari kata supaya. Mereka yang membangun rumah belum menyelesaikan, silakan pulang. Tidak perlu ke medan peperangan. Supaya, apa Bapak Ibu? Jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Lihat ayat 6. Mereka yang punya kebun anggur belum mendapat hasilnya. Pulang, tidak perlu masuk ke medan peperangan. Kenapa? Supaya, apa Bapak Ibu? Jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Lihat ayat 7 sekali lagi. Mereka yang bertunangan dengan seorang perempuan belum menikahinya, pulang. Tidak perlu masuk ke medan peperangan. Kenapa? Mulai dari kata supaya. 1, 2, 3. Supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Alasan 3 orang ini sama. Alkitab bilang, jangan masuk medan peperangan supaya apa? Jangan dia mati. Jadi Tuhan bilang, yang membangun rumah belum menyelesaikan, pulang. Yang punya kebun anggur belum mendapat hasilnya, pulang. Mereka yang bertunangan belum menikahinya, pulang. Kenapa? Supaya kamu jangan mati. Kamu jangan mati sebelum kamu menyelesaikan 3 hal ini. Jangan mati sebelum kamu berhasil membangun rumah. Jangan mati sebelum kamu mendapatkan hasil kebun anggur. Jangan mati sebelum kamu punya hubungan yang intim dan baik dengan seseorang yang engkau cintai dan yang mencintai engkau. Artinya, dengarkan baik-baik. Berarti Tuhan mau bilang ada 3 tujuan hidup yang Tuhan tempatkan dalam hidup semua manusia. Kalau kamu belum menyelesaikan 3 hal ini, jangan dulu mati. Sebab kalau kamu mati sebelum melakukan 3 hal ini, kamu gagal meraih tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kamu hidup dulu. Kamu harus selesaikan 3 hal ini. Setelah 3 hal ini selesai, lu mau pulang ke rumah Bapa, silakan. Kamu bisa pulang dengan segala sukacita dan kebanggaan. Tapi kalau belum selesai 3 hal ini, jangan dulu mati. Dengan kata lain, hidup punya tujuan. Sama-sama bilang hidup punya tujuan. Jangan hidup seperti orang Cina bilang. Orang Cina bilang hidup untuk co cuan cia. Co itu kerja, cuan itu duit, cia itu makan. Hidup demi co cuan cia. Apa artinya co cuan cia? Kamu kamu kerja untuk apa? Supaya dapat cuan lah, supaya dapat duit. Setuju Bapak Ibu? Setelah dapat cuan, dapat duit, kamu buat apa? Ya cuan buat cia lah, buat makan. Ya toh? Buat makan. Setelah kamu cia, kamu makan untuk apa? Dapat tenaga. Setelah dapat tenaga untuk apa? Dapat tenaga buat co lagi lah. Setelah dapat co, kamu buat apa? Cuan lagi. Setelah cuan apa? Cia lagi. Setelah cia, co lagi. Kalau muter terus co cuan cia, co cuan cia, co cuan cia, co cuan cia, sampai mati keputar co cuan cia. Makanya manusia nggak pernah lepas dari 3 hal. Kesibukan kerja, keserakaan akan uang, dan kebutuhan akan nafsu. Manusia nggak bisa lepas dari 3 hal ini. Makanya jangan hidup demi co-cuan cia. Yang susah, co 1 hari, cuma dapat cuan 1 hari, cukup untuk cia 1 hari. Itu susah. Co 1 hari, kerja 1 hari, dapat cuan, duit 1 hari. Cuan 1 hari, habis buat cia, makan 1 hari. Kalau sampai sakit, amsyong lah kita ini. Ya toh? Sebab kalau sakit Anda tidak bisa co, Anda tidak bisa co, Anda tidak bisa cuan, Anda tidak bisa cuan, Anda tidak bisa cia, amsyong.
Tapi lebih susah daripada satu hari cuan, satu hari ciak, satu hari. Yaitu orang yang gak mau tapi mau cuan. Nah itu susah. Gak mau kerja tapi mau duit. Sehingga apa yang dia buat? Dia ciak orang lah. Dia nipu orang. Setelah ciak orang, muncul C keempat, dia cawa. Dia lari. Bilang sama sebelah, jangan cuan ciak. Bilang sama sebelah, apalagi cao itu tadi, jangan. Hidup punya tujuan. Sama-sama bilang hidup punya tujuan. Nah sekarang mulai nomor 1. Apa tujuan hidup? Nomor 1, dia bilang bangun rumah sampai selesai. Apa artinya membangun rumah sampai selesai? Gampang. Alkitab terutama Perjanjian Baru berkali-kali menjelaskan ini pada kita. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3:16 sama dengan 1 Korintus 6 ayat 19, sama dengan 2 Korintus 6 ayat 16, isinya hampir sama. 1 Korintus 3:16 sama-sama, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Siapa itu rumah? Kenapa dia berkata jangan mati sebelum rumahmu selesai? Siapa itu rumah? Apa itu rumah dalam Ulangan 20? Saya percaya rumah dalam Ulangan 20 bicara tentang hidup manusia. Sebab Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya Allah? Apa itu bait? Bahasa Indonesia bait berasal dari bahasa Arab modern. Bait juga katanya. Dan bahasa Arab modern mengambil sebenarnya dari bahasa Ibrani kuno yang punya nama yang sama. Bait. Ulangan 20 ketika Alkitab berkata engkau yang membangun rumah dan belum menyelesaikannya. Rumah di sana bahasa Ibrani asli menggunakan kata yang sama. Bait. Kalau baitmu belum selesai, jangan mati, Ulangan 20 berkata. Paulus berkata, bait itu adalah Anda dan saya. Artinya bangunlah rumah ini sampai rumah hidup kita ini selesai dibangun. Dengan kata lain, jadilah dewasa dalam pemikiran. Jadilah dewasa dalam tutur kata. Jadilah dewasa dalam sikap. Jadilah dewasa dalam perlakuan. Sebab kalau kamu mati sebelum hidup ini dewasa, maka sia-sialah hidupmu selama ini. Engkau gagal meraih tujuan Tuhan dalam hidupmu. Jadilah dewasa. Tuhan Yesus berkata, sempurnalah kamu sama seperti Bapakku di sorga adalah sempurna. Nah saya pernah dengar pendeta teman saya bilang begini, tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang bisa sempurna. Saya bilang sama dia dalam percakapan pribadi, tunggu dulu sebentar. Kamu tadi bilang bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dia berkata memang manusia tidak sempurna. Saya bilang dalam pemikiranmu saya mau setuju. Tapi tolong jawab dulu ini. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa kita harus sempurna. Sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Dia bilang tapi Doni manusia memang tidak sempurna. Saya bilang betul. Sebab kamu berpikir sempurna di sana adalah sempurnanya Tuhan. Tuhan sempurna. Kalau kesempurnaan Tuhan diukurkan pada kita, tentu saja tidak ada yang sempurna. Sebab kesempurnaan Tuhan adalah kesempurnaan tak bercacat celah. Apa itu sempurnanya Tuhan tak bercacat celah? Tuhan sempurna tak bercacat celah sebab nomor 1. Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama bilang Tuhan tidak pernah salah. Rencana Tuhan dalam hidup kita tidak pernah salah. Amin. Kehendak Tuhan dalam hidup kita tidak pernah salah. Anda boleh lahir dari keluarga yang miskin. Anda boleh lahir dari orang tua yang Anda tidak kehendaki hari ini. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan menempatkan engkau di tempat itu, keluarga itu. Tidak pernah salah.
Anda boleh lahir dengan keadaan cacat fisik, tetapi sekalipun Anda lahir dengan keadaan cacat fisik, ada orang bilang Tuhan ngantuk waktu bentuk saya, sehingga Tuhan lupa kasih tangan. Tuhan ngantuk waktu membentuk saya, sehingga Tuhan lupa untuk membuat saya sehat. Tapi saya mau bilang, sekalipun Anda lahir dengan keadaan tubuh yang fisik secara fisik cacat, tapi saya katakan rencana Tuhan dalam hidupmu tidak pernah salah. Anda boleh lahir dari korban perkosaan, dari orang tua yang tidak menghendaki engkau. Tetapi sekalipun demikian, empati saya buat Anda besar. Tetapi walaupun begitu, rencana Tuhan dalam hidupmu tidak pernah salah. Nomor 2, Tuhan sempurna tak bercacat celah. Bukan hanya karena dia tidak pernah salah. Tapi nomor 2, Tuhan tidak pernah gagal. Sama-sama bilang Tuhan tidak gagal. Apa yang Tuhan perbuat pasti dia akan selesaikan sampai sempurna. Itu sebabnya dia berkata semua firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan apa? Sia-sia, sebab dia akan menyelesaikan segala sesuatu yang kukatakan kepadanya. Tuhan tidak pernah gagal. Dia berfirman, dia pasti akan mengenapi. Dia yang memulai, dia pasti akan menyelesaikan sampai sempurna. Itu sebabnya kita menyanyi, dia tak pernah gagal. Apa? Karena dia Allah, dia tak pernah lalai. Kenapa? Dia jamin firman-Nya, itu Tuhan. Dia tidak pernah gagal. Kuasanya tidak pernah gagal. Kasih-Nya tidak pernah gagal. Kebaikannya tidak pernah gagal. Kalau Anda rasa Tuhan gagal dalam hidup Anda, kemungkinan nomor 1 bukan Tuhan yang gagal. Kitalah yang gagal untuk mentaati Dia. Kalau Anda rasa Tuhan gagal dalam hidup Anda, kemungkinan nomor 2 belum selesai. Belum selesai. Tunggu waktunya Tuhan. Maka kita akan melihat kemenangan di pihak Tuhan dan orang-orang yang percaya kepadanya. Aduh, sudah keringatan, urat leher keluar, muncrat kanan, muncrat kiri, nggak ada yang bilang amin. Ampuni, terlambat saudara, haleluya. Sudah KKR lapangan Anda nggak bilang amin dari tadi. Nomor 3, terus saja. Tuhan sempurna, dia tidak pernah salah. Tuhan sempurna, dia tidak pernah gagal. Tuhan sempurna sebab dia tidak pernah berbuat dosa. Sama-sama bilang Tuhan tidak berdosa. Tuhan bukan sumber kejahatan, dia sumber segala kebajikan. Tuhan tidak bisa berbohong sebab dia tidak bisa berbuat dosa. Tuhan tidak bisa membalas ketidaksetiaan dengan ketidaksetiaan. Tidak. Paulus berkata Tuhan membalas ketidaksetiaan kita dengan tetap setia pada Anda dan saya. Kenapa Tuhan tetap setia? Sebab dia tidak bisa tidak setia. Tuhan tidak bisa disuruh tidak tulus. Tuhan tidak bisa disuruh untuk berbohong. Tuhan tidak bisa disuruh untuk maki-maki. Tuhan tidak bisa disuruh untuk tidak kudus. Tuhan kudus, dia tidak berbuat dosa. Itu sebabnya dia disebut sempurna. Kalau Tuhan sempurna sebab dia tidak pernah salah. Tuhan sempurna sebab dia tidak pernah gagal. Tuhan sempurna sebab dia tidak pernah berdosa. Maka kesempurnaan ini tidak bisa dilekatkan kepada kita. Sebab kita pernah salah. Dan kemungkinan besar kita masih akan berbuat kesalahan. Kita pernah gagal. Dan kemungkinan besar ke depan kita masih akan mengalami kegagalan. Kita pernah buat dosa. Dan kemungkinan besar kalau saya tidak menjaga hidup saya hati-hati dalam kekudusan dan kebenaran, saya masih akan berbuat dosa. Itu sebabnya manusia tidak sempurna yang berarti tidak bercacat celah. Enggak, semua manusia pasti ada cacat celahnya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus berkata sempurnalah kamu? Berarti kata sempurna di situ bukan berarti sempurna tidak bercacat celah. Sempurna di situ menurut tafsiran saya berarti dewasalah kamu. Sama seperti Bapamu di sorga adalah dewasa. Tuhan Maha Kudus, amin. Kita mungkin tidak maha, tapi oleh sebab itu kita mungkin harus hidup kudus.
Tuhan maha benar. Anda dan saya mungkin tidak maha, tapi kita harus hidup benar. Tuhan maha setia, kita mungkin tidak maha, tapi kita harus hidup setia. Tuhan maha tulus, kita mungkin tidak maha, tapi hati kita harus jadi tulus. Bersikaplah seperti Bapamu di sorga bersikap. Lakukanlah seperti Bapamu di sorga melakukan. Dewasalah, sama-sama bilang jadilah dewasa. Hidup harus jadi dewasa. Ada dulu iklan rokok terkenal berkata, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Menjadi tua bukan serta-merta menjadi dewasa. Paulus mengatakan kepada sidang jemaat yang dia gembalakan, dia berkata, menurut ukuran waktu seharusnya kamu jadi pengajar. Harusnya kamu dewasa. Tetapi kamu sampai hari ini yang kamu inginkan adalah susu dan bukan makanan yang keras. Ada banyak orang boleh keriput kanan kiri, kumisan sana sini. Tapi kelakuan persis kayak anak-anak. Anda tidak dewasa. Ditegur sedikit, ngambek. Itu tandanya tidak. Ketika Anda kemudian disuruh melakukan sesuatu yang berat, belum coba, belum Anda lihat, tiba-tiba Anda sudah menyerah. Itu tandanya Anda tidak. Punya masalah sedikit, iman goyah. Itu tandanya Anda tidak. Ketika orang jemaat lain buat salah, tiba-tiba Anda sudah gak mau gereja. Itu tandanya Anda tidak dewasa. Jadilah dewasa. Sama kalau kamu belum dewasa, jangan mati, kata firman Tuhan. Sama kalau kamu mati sebelum kamu dewasa, rumah hidupmu berhasil dibangun, maka engkau gagal meraih tujuan Tuhan dalam hidupmu. Nomor 2. Kenapa dia bilang yang punya kebun anggur jangan dulu mati kalau belum mendapat hasilnya. Apa artinya itu? Apa arti kebun anggur? Mari kita lihat Keluaran pasal 23. Keluaran 23, apa artinya hasil kebun anggur? Hasil kebun anggur bicara tentang pendapatan seseorang. Hasil kebun anggur bicara soal kekayaan seseorang. Tetapi di balik itu semua ada satu hal yang sebenarnya tersembunyi dan tidak dilihat oleh banyak orang. Lihat Keluaran 23 ayat 10. Keluaran 23 ayat 10 Alkitab berkata, 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Ayat 11, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya, meninggalkannya begitu saja supaya siapa? Orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan yang miskin haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitun. Apa fungsi kebun anggur? Apa fungsi hasil kebun anggur? Nomor 1, untuk memberi pendapatan dalam hidup seseorang. Tetapi nomor 2, hasil kebun anggur, panen kebun anggur itu bicara soal kemurahan hati untuk mereka yang miskin dan papa. Murah hatilah. Nomor 1 dia bilang kalau belum dewasa sikap, belum dewasa rohani, belum dewasa kelakuan, jangan mati sebab itu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tapi nomor 2, mereka yang kebun anggurnya belum memberi hasil. Artinya kamu belum punya kesempatan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup harus bernilai dan berarti. Ada kalimat berkata, waktu kita lahir cuma kita yang menangis, semua orang di sekitar kita tertawa. Tetapi hiduplah sedemikian rupa sehingga waktu kita mati, semua orang di sekitar kita menangis, hanya kitalah yang tertawa. Sebab kita ketemu dengan pencipta kita dengan tangan yang penuh. Saya mau percaya, Bapak Gembala Anda pulang di rumah Tuhan dengan tertawa. Sebab dia punya banyak buah
di tangannya untuk kemuliaan Tuhan. Hiduplah berguna, hiduplah bernilai. Mari saya bawa Anda, bukan cuma ayat ini. Lihat Imamat 19, Imamat 19 ayat 9. Hiduplah bernilai. Bilang sama sebelah, hidup berguna. Bilang sama sebelah, contohi Bapak Gembala. Amin, amin. Hidup berguna. Imamat 19 ayat 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Ayat 10. Juga ayat 10. Sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang jatuh di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Kenapa? 1, 2, 3. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Dia kasih hukum penuaian. Kalau kamu menuai ladangmu, kamu menuai kebun anggurmu, kamu menuai kebun zaitunmu, ingat hukum ini. Kalau kamu tuai, jangan sampai yang di ujung-ujung kamu babat habis. Jangan. Terus yang di ujung untuk siapa? Mereka yang miskin. Supaya mereka pun bisa makan. Mereka orang asing. Supaya pun mereka bisa makan. Kalau kamu petik buah anggur dan ada 1 buah anggur, 2 buah anggur jatuh dari tandan anggur yang besar, jangan kau pungut itu. Biarkan yang jatuh diambil siapa? Orang miskin dan orang asing. Kalau kamu kelupaan ada anggur kamu petik, jangan balik. Kamu harus terus maju ke depan. Kenapa terus maju ke depan? Yang sebelah yang tertinggal 1, 2, kamu buat apa? Serahkan kepada orang miskin dan orang asing supaya mereka pun bisa makan. Kalau kamu sudah dapat untung cukup, jangan lu habisin semua. Biarkan untungmu juga bisa mengenyangkan orang lain. Jadilah murah hati. Waktu saya baca ini Imamat 19, saya ingat satu cerita. Anda ingat satu cerita? Penuai meninggalkan sisa-sisa tuaian. Saya ingat tentang Rut. Coba Anda lihat Rut pasal 2. Rut 2. Rut pasal 2 ayat 2. Dia tinggalkan sisa untuk orang miskin. Lihat Rut 2 ayat 2. Perhatikan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi mertuanya, biarkan aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang apa? Itulah fungsi hasil tuaian. Supaya yang miskin bisa makan. Dia bilang, aku mau jalan. Siapa tahu aku dapat penuai yang murah hati. Apa artinya penuai yang murah hati? Orang yang ketika lihat ada orang miskin, dia jatuh belas kasihan, dia tinggalkan lebih banyak daripada biasanya. Nah, di sini saya percaya terjadi ketidakadilan gender. Cewek cantik tentu saja dapat lebih banyak daripada cowok jelek. Kalau yang miskin di belakang cowok dilihat penuai, cowok dibabat habis. Kalau dilihat belakang, ada cewek cantik, disisain banyak gitu ya. Ruth bilang semoga ada penuai yang murah hati kepadaku. Tapi Anda lihat, yang bermurah hati pada Lia. Coba Anda lihat ayat yang ke-10. Lihat ayat 10. Yang bermurah hati. Hanan, kata murah hati. Hanan. Hanan berarti perkenanan. Kata Hanan dalam bahasa Ibrani sama dengan kata Hanan. Kanan, perkenanan dalam bahasa Indonesia sebab masih ada serapan bahasa Arab. Lihat Rut 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dan berkata kepadanya, apa? Mengapakah aku mendapat apa? Kata belas kasihan sama dengan kata murah hati di depan. Hanan. Mengapa aku mendapat Hanan? Hanan dari siapa? Daripadamu. Mu di situ siapa?
Ada yang ingat cerita Rut? Boas. Siapa Boas? Pemilik ladang. Dengar baik-baik. Rut bilang sama Naomi, Naomi, izinkan aku pergi ke ladang jelai. Ada musim penuaian hari itu. Siapa tahu ada pegawai, karyawan di situ, penuai di situ. Berbelas hati kepadaku, bermurah hati pada. Rut mengharapkan kemurahan dari sang pegawai. Tapi hari itu Rut mendapatkan kemurahan. Bukan dari pegawai, tetapi dari pemilik ladang. Anda berharap bahwa tahun ke depan Anda dapat murah hati dari orang kaya. Anda berharap Anda dapat murah hati dari nasib baik. Anda berharap Anda dapat murah hati dari ini dan itu. Tapi saya mau bilang sama Anda, kemurahan kita bukan dari manusia. Kemurahan kita semua berasal dari Dia yang memiliki seluruh alam semesta. Pemilik ladang sejati. Boas siapa? Anda baca baik-baik ayat-ayat sebelumnya. Boas adalah orang yang datang dari Bethlehem. Bagi kita hanya ada satu pribadi yang datang dari Bethlehem. Namanya Yesus Kristus. Dialah pemilik seluruh alam semesta. Kemurahan kita datang dari Dia yang memiliki alam semesta. Kenapa? Rut berkata, kenapa aku dapat Hanan, murah hati dari engkau? Harusnya dari pegawaimu. Kenapa pemilik ladang bermurah hati kepadaku? Kenapa yang empunya langit dan bumi bermurah hati padaku? Kenapa engkau memperhatikan aku? Bukan hanya orang miskin, tapi juga sekaligus orang asing. Kenapa? Lihat ayat 11. Boas menjawab, ini sebabnya Tuhan murah hati kepada seseorang. Ayat 11 berkata, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap, sama-sama, segala sesuatu yang apa yang kita perbuat Tuhan tahu. Itu sebabnya Dia balas dengan kemurahan. Tabur kemurahan, maka kamu akan menuai kemurahan. 2022 Anda tabur kemurahan. 2023 Anda lihat kemurahan dari Tuhan itu turun dalam hidup Anda. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang murah hatinya, sebab mereka akan mendapat kemurahan. Murah hatilah. Ini yang saya percaya bahwa keselamatan tidak boleh berhenti sampai pada kita. Tapi keselamatan harus mengalir lewat kita untuk orang lain. Mari belajar berkumpul bersama-sama. Sel untuk saling memberkati yang lain. Supaya tahu kalau ada yang susah, Anda bisa bantu. Sebab Boas menjawab, kenapa aku dapat murah hati? Boas jawab, sebab aku tahu semua yang engkau perbuat. Lihat ayat 12. Dan kalau Tuhan balas dengan kemurahan. Baca sama-sama ayat 12. 1, 2, 3. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dia bilang, Tuhanlah yang membalas semua perbuatanmu itu. Kalau belum berguna, belum berarti, belum jadi berkat bagi orang lain, jangan mati. Kamu harus berguna bagi orang lain. Sebab kalau Tuhan lihat itu, Dia membalas perbuatanmu dan Dia memberi upahmu penuh. Sama-sama bilang, Tuhan gak pernah hutang. Bilang sama sebelah, Tuhan gak pernah utang. Semua yang Tuhan balas, Dia bayar penuh hari ini. Saya suka ayat itu. Yosua berkata, segala sesuatu yang baik yang Tuhan pernah janjikan pada orang Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Kenapa? Tuhan tidak pernah hutang, Dia balas penuh. Tapi murah hatilah.
Ikut Tuhan jahat sama orang, itu tidak ikut Tuhan. Ikut Tuhan tapi kikir sama orang, tidak ikut Tuhan. Ikut Tuhan tapi tidak peduli sama orang, itu tidak ikut Tuhan. Petrus berkata, mulai dari kasih akan saudara, baru kamu bisa mengasihi semua orang. Oleh sebab itu, saya dengar Anda akan membangun sel demi sel digiatkan kembali. Yuk mari, itu wadah yang tepat untuk tahu orang ini lagi susah atau tidak. Orang ini lagi perlu atau tidak. Disitulah kita saling tolong menolong, saling membantu. Dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati oleh firman Tuhan. Karena semua bilang amin, saya berhenti. Kalau enggak saya terus. Haleluya. Jadilah orang yang murah hati. Taruh tangan di dada. Saya harus murah hati. Tuhan beri saya kemurahan, supaya saya bisa menerima kemurahan dari Tuhan. Kalau kamu belum membangun rumah dan belum menyelesaikan, jangan dulu mati. Artinya jadilah dewasa. Sama-sama bilang dewasa. Yang kedua, kalau kamu punya kebun anggur dan belum mendapat hasilnya, kamu belum punya kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain, menjadi berarti bagi orang lain. Hidup bukan hanya untuk mencintai Tuhan, tapi hiduplah untuk berguna bagi Tuhan. Sama-sama bilang, hidup bukan hanya cinta Tuhan. Sama-sama katakan, hidup harus berguna untuk Tuhan. Ada banyak orang cuma mau romantisme dengan Tuhan. Cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Dia tidak pernah buat apa-apa untuk orang lain. Hidup bukan cuma cinta Tuhan. Hidup harus berguna bagi orang lain. Sebab bagaimana kita memperlakukan orang, itu wujud dari bagaimana kita mencintai Tuhan. Tapi setelah itu dia bilang, kamu kalau belum menikah, belum punya hubungan. Kenapa hubungan ditaruh di belakang? Kenapa dia suruh dewasa dulu, murah hati dulu, baru setelah itu dia bicara soal hubungan. Sebab untuk membangun hubungan yang baik perlu kedewasaan dan murah hati. Anda mau punya hubungan yang baik suami istri, jadilah orang yang dewasa. Ada banyak pertengkaran dalam rumah tangga sebenarnya karena tidak dewasa. Sedikit tersinggung, marah meledak. Nggak bisa sabar. Sabar itu murah hati. Kalau saya salah, saya minta maaf, itu tanda kedewasaan. Tapi kalau orang lain salah, kemudian saya memaafkan, itu tanda murah hati. Makanya hubungan perlu dua hal itu sebelum hubungan terjadi. Sebab tanpa kedewasaan dan kemurahan hati, hubungan Anda selalu punya masalah. Sama dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan selalu punya masalah. Sebab kita tidak dewasa. Sebab kita tidak murah hati. Makanya selalu kita punya masalah dengan Tuhan. Kalau begitu apa yang harus saya buat? Masalah dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah tanda kelemahan kita. Tapi dari situ kita bisa tahu, Anda mau jadi bitter, pahit, atau Anda mau jadi lebih better, lebih baik. Masalah dapat dilihat dari dua sisi. Alasan untuk terjadinya perceraian, atau justru masalah dalam sebuah hubungan dapat menjadi batu loncatan, memperbaiki diri lebih baik supaya kita makin cinta dan makin erat. Sama dengan Tuhan. Masalah mau buat Anda lari dari Tuhan, atau masalah mau membuat Anda mendekat pada Tuhan. Hari ini kalau kita belum dewasa dalam hubungan, setiap kali ada masalah, kenapa ya Pak susah doa? Kenapa ya Pak susah saat teduh? Kenapa ya Pak susah sungguh-sungguh? Berarti ada masalah. Apa masalahnya? Belum dewasa. Apa masalahnya? Belum murah hati. Belum murah hati. Kalau dua ini jadi, hubungan dengan Tuhan kita lurus, benar. Oleh sebab itu yuk mari. Dua ini perlu supaya hubungan kita dengan orang lain baik. Hubungan dengan diri sendiri baik, tapi yang terutama hubungan dengan Tuhan pun baik. Dewasalah, murah hatilah. Dewasalah, murah hatilah. Dewasalah, murah hatilah. Punya hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi pribadi yang dewasa, maka Anda lihat hubunganmu dengan Tuhan benar dan lurus. Makanya lagu itu saya suka. Hidupku menggenapi firman.